untuk pemeriksaan rapid test dan CD4. Dengan rapid test inilah kita dapat mengetahui pasien positif atau negatif HIV. HIV itu tadinya lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu ya, gue kagak ngerti. Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? RO kena HIV, ya. Tudingan bahwa dia mengidap HIV. Ini sebuah fitnah sadis yang nggak cuma menyerang fisik ya, tapi juga martabat dan masa depan seorang ayah. Nah, di video ini saya akan bedah kasus ini untuk bisa memberikan pelajaran kepada publik dan sebagai pencerahan ya. Kalau kita flashback ya, jejak digital, kronologi fitnah ini dimulai dari sebuah kesalahan fatal yang hampir menghancurkan reputasi RO. Tanggal 1 Agustus lalu, kuasa hukum ini hadir di podcast curhat dari DS ya. Tujuan awalnya sederhana, ngebuktiin bahwa komunikasi RO dan S ini tidak pernah terputus. Nah, tapi di menit ke-56, kuasa hukum ini memperlihatkan layar di ponselnya. Ada tulisan yang terlalu kecil. Lalu netizen menggunakan AI ya, untuk memperjelas gambarnya. Nah, hasilnya sebuah transkrip yang menyebutkan kata-kata sudah tidak mengkonsumsi obat HIV lagi. Nah, dalam hitungan jam, fitnah ini menyebar seperti api di padang rumput yang kering. Nah, pertanyaannya, apakah ini benar-benar hasil AI yang akurat atau ada tangan-tangan yang sengaja memanipulasi narasi? Ting nganggo teknologi kanggo ngapusi bakal ketemu ing waktune. Ini adalah bukti, ya, bukti surat keterangan, ya, dari lembaga yang cukup dapat dipercaya kredibilitasnya. Di sini ada nama pasiennya, ya, bukan nama orang lain, tapi nama Ruben Samuel Onsu, dan tanggal pemeriksaannya itu adalah ini ada, ya, tanggal 25, ya, nanti saya tunjukkan, ya, sebentar. Nah, ini, ya, tanggal 25. Dan pemeriksaan itu khusus untuk seperti apa yang diributkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah 3 huruf itu, ya. Dan hasilnya adalah non reaktif, ya. Jadi artinya negatif, ya. Gue baru sadar ternyata di Indonesia tuh banyak banget dokter dadakan. Kenapa? Karena cukup modal screenshot potongan chat ya, langsung bisa ngediagnosa orang kena 3 huruf itu ya. Gila, rumah sakit kalah cepet sama netizen di zaman sekarang. Kasusnya Ruben ini jadi contoh isu dilempar, digoreng kemana-mana, dijadiin konten, dijadiin bahan gibahan. Pas kuasa hukum bilang hasil pemeriksaan medis menunjukkan non-reaktif dan minta fitnah dihentikan. Ya minta maaf malah sepi. Yang paling kenceng biasanya juga yang paling cepat ngilang tuh biasanya tuh netizen. Yang bikin gue heran kenapa isu kesehatan selalu dijadiin senjata buat ngebunuh karakter orang. Emang kalau seorang sakit, terus kenapa? Apakah itu bikin dia otomatis kehilangan harga diri? Pola pikir yang kayak gini seharusnya tuh dirubah. Karena ini justru berbahaya. Nah, terus jangan lupa nih, di balik nama Ruben ada anak-anaknya juga nih yang juga bisa baca berita ini. Ya, buka di media sosial, ya dengar dari omongan-omongan. Ya netizen sering bilang nih, cuma komentar doang. Padahal satu komentar tuh bisa jadi beban buat satu keluarga. Sekarang kubu Ruben udah mulai ngomong soal langkah hukum buat penyebar fitnah. Dan menurut gue ini bukan cuma soal Ruben. Ini soal kebiasaan netizen Indonesia yang hobinya jadi hakim nih ya. Jadi jaksa sekaligus sekarang jadi dokter. Padahal pas disuruh jadi saksi langsung bilang saya cuma nge-share doang. Nah sekarang gue mau nanya nih, menurut warga-warga, hukuman buat akun-akun yang sengaja nyebarin fitnah dan hoax
kayak begini itu perlu diperberat nggak sih? Atau cuma minta maaf aja udah cukup kelar? Ya lo pada komen di kolom komentar dengan bijak. Check it out. Guys, aku barusan dikasih tahu. Nggak tahu ya untuk masalah kesehatan itu. Ya kalian tahu sendiri lah ya. Itu yang nuduhin Sarwenda atau pihaknya dia atau netizen, aku juga nggak tahu. Tapi kok emang iya, emang kalau aku yang tangkap nih ya, kalau masalah kesehatan Sarwenda yang dibilang di podcastnya Densu itu soal anaknya. Yang aku di sini juga paham gitu ya. Aku kan punya anak kecil tuh. Mungkin kalau maksudnya Sarwenda itu kalau anak-anaknya habis main sama bapaknya tuh ada kemungkinan dia balik dari sana itu dia sakit. Entah si Ruben kurang bisa menjaga kebersihan dalam hal mengasuh anak gitu. Atau misalnya kalau Ruben tuh ya mungkin kan mumpung ketemu anaknya gitu ya kan, diajak main lah seharian, main seseruan yang biasanya nggak dikasih sama Sarwenda tuh dibiarin gitu sama Ruben sampai anak itu kecapean atau apa gitu ya, sakit, sumeng, demam apa gitu kan, anak kecil wajar ya. Apa itu yang dimaksudin? Tapi kayaknya kalau untuk masalah 3 huruf itu ya aku nggak tahu ya, itu perlu pembuktian, perlu tes. Tapi kayaknya kalau untuk masalah tes, Ruben kan baru saja umroh tuh, dia kan pasti cek tes kesehatan kan. Nah itu aja sebenarnya bisa dipakai bukti. Ya itu mendapat aku ya, nggak tahu juga yang berkeliaran di sana masalah 3 huruf ini kok kayaknya santer banget. Tapi kalau menurutku aku nangkepnya sih Sarwenda kayak gitu, masalah kesehatan anaknya gitu, yang pulang dari sana atau mungkin dia kecapean, pulang dari bapaknya dia sakit gitu karena dia habis mainan atau apa gitu, mungkin kontrolnya lebih ke kontrolnya sih. Tapi kalau menurut kalian diajak live sampai malam-malam itu gimana? Mempengaruhi kesehatan? Ya, bukan nama orang lain, tapi nama Ruben Samuel Onsu, dan tanggal Jangan ketawa ya, nggak boleh ketawa. Di situ banyak mata yang jeli melihat juga loh. Kelahiran si Ruru itu kan 15 Agustus. Jadi kenapa di situ jadi 15 Februari? Apakah ketika kita pindah keyakinan nama kita juga ikut diganti? Saya nggak ngerti ya. Coba yang ngerti tolong kasih komentarnya. Nggak ngerti loh, sumpah nggak ngerti. Saya bukan orang laboratorium, saya nggak ngerti yang begitu-begitu. Jadi kan yang lebih mengertikan itu yang mungkin ada orang yang kerja di lab, yang orang sudah pernah ngerasain begitu, coba komennya. Saya nggak ngerti, sumpah. Podcastnya Deddy Kobuser enggak? Di situ aku lihat Ruben itu baik banget ya. Jadi dia mengkonter itu tidak menjelekkan begitu loh, tidak menjelekkan, memburuk-burukkan sama sekali gitu ya. Kadang-kadang kita yang nontonnya itu gemes ya. Gak tahu ada nggak yang sama kayak saya ya, gemes. Gemesnya itu apa ya? Si Ruben ini kok apa ya, baik banget dia jadi orang gitu ya. Kita ini kan pikirkan pasti dia akan ulti gitu. Enggak ternyata loh Ruben ini. Ya, benar-benar enggak tahu aku ini hati Ruben ini terbuat dari apa ini. Deddy Corbuzier juga di sana itu teduh banget ya, teduh banget, mengayomi banget, menenangkan banget, keren ya. Sukses untuk podcastnya Deddy Corbuzier dan Ruben Onsu tadi ya. Salam dari Korea Jimat. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Hai guys, sejam yang lalu saya nonton ini. Astaga, kalau pertandingan menurut saya posisinya menurut saya ya 2-0 untuk kemenangan RO. Perhitungan saya bukan berdasarkan dari kisahnya, tetapi dari strategi komunikasi. Kok pakai strategi komunikasi? Iyalah ketika berhadapan dengan opini publik atau opini netizen, gak bisa asal bicara. Karena kalau salah bisa digulung lagi. Jadi strategi komunikasi itu penting sekali buat RO dan Ibu S. Nah, Ibu S ini tidak mempergunakan momen ketika dia diwawancara, sehingga emosinya masih terlihat meledak, lebih banyak denial, kemudian dia tidak dengan lugas menyampaikan fakta dan dia tidak luwes dalam berargumentasi. Saya khawatir dia tidak punya tim komunikasi yang mempersiapkan dia sebelum
dia tampil di podcast. Nah, kalau lihat dari kedua podcast itu yang hanya jeda beberapa hari, saya yakin Bapak RO dan pengacaranya Minola pasti melakukan sebuah strategi komunikasi, yaitu Minola tampil untuk menyampaikan data, fakta, dan peraturan secara hukum, dan RO akan tampil untuk menunjukkan perasaan dia yang sesungguhnya. Apakah saya tidak suka dengan salah satu podcaster? Tidak. Menurut saya, kedua podcaster ini adalah salah satu yang terbaik di negeri ini. Denny Sumargo punya pangsa pasar tersendiri, Deddy Corbuzier pun demikian. Nah, masing-masing punya POV yang berbeda. Nah, sebagai tamu yang diundang harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, saya merasa Ibu S lain kali kalau diundang podcast-podcast yang lain, barangkali harus ada tim berkomunikasi yang baik dan benar sehingga tidak dipelintir, dijaga emosinya. Kalau RO, ya sudahlah, dia puluhan tahun jadi MC, jadi presenter, sehingga dia pandai merangkai kata-kata. Ini menurut pendapat saya. Saya belain siapa? Nggak kedua-duanya, nggak ada untungnya juga buat saya. Yang penting, jika Anda berkomunikasi, tidak hanya asal bicara, tetapi harus ada strateginya. Menurut saya loh. Kalau emang permintaannya dari Abang Ruben itu cuma perincian biaya anak, sama kayak waktu bertemu anak gitu kan, apalagi kalau dari podcastnya pengacaranya Bang Ruben kan dibilang tuh kartu kredit aja 50% dibayarin gitu kan. Aduh, kalau gue mah ya anak bukan cuma 3 hari 4 hari ya, gua kasih ke sana ya kan. Terus perincian gua kasih semua, gue bikinnya yang rapi dalam PPT kalau perlu ya. Udah gitu kalau kartu kredit 50%-nya dibayar, gua kasih perinciannya ya. Beneran serius ya kan. Semua gua kasih demi anak, semua gua kasih ya. Itu semua ditanggung, buset, sampai 200 jetong kan. Apalagi kartu kredit kalau misalnya tagihannya katanya 60 juta, 30 jutanya dibayarin gitu kan sama Abang Ruben. Aduh, kata gua mah udah deh ya, yang penting lu bisa hidup dengan tenang, nyaman, indeks ekonomi. Oh, malah ya, gua anterin tuh ya. Ini sebagai single mother yang udah 20 tahunan ya. Kalau mantan laki gua begitu, ya ngebiayain semua anak gua, keperluan anak. Gua anterin tuh anak-anak semua ke tempat dia. Ya, gua anterin. Nanti waktunya jemput, gua jemput ya. Nggak perlu lu yang repot-repot. Ya, cari-cari waktu nggak perlu. Beneran. Oke, kita bahas videonya Ruben Onsu dan Sarwenda yang gegeran di pas waktu si Ruben Onsu boker alias BO ini ya, dengan status dari SW 4 Maret 2024 jam setengah 10 kurang 10 menit. Video ini berawal saat masa sewa rumah di Pondok Indah akan berakhir karena kondisi keuangan saat itu saya mengusulkan agar kami kembali ke rumah lama. Tetapi saat itu saya diberitahu bahwa sudah disewakan apartemen hotel selama 1 bulan dengan biaya sekitar 120 juta. Kan begitu. Menurut saya dana tersebut seharusnya bisa diprioritaskan untuk kebutuhan anak-anak atau rumah. Mungkin Ruben Onsu sangat tahu kualitas kalian itu ingin tempatnya yang seperti apa, kan begitu ya. Mungkin ya. Saya juga hanya meminta jadwal pindah diundur dari tanggal 8 ke 12, Mbak. Ini kan hotel nginepmu itu ya. Hotel itu kalau sudah ini kan pasti udah dibayar, Mbak. Nggak bisa asal main mundur atau maju, Mbak. Terkecuali memang mungkin kayak kos-kosan atau gimana, itu mungkin bisa di ini ya, Mbak ya. Tapi kalau hotel kayaknya nggak mungkin kali ya. Jadi begini, kalau mau dilihat dari videonya, sampean itu marah-marah karena adanya pemindahan, ya minta diganti tanggal, tetapi Ruben Onsu ini mengatakan itu sudah segitu gitu loh, maksudnya nggak akan bisa diolah-olah gitu, diolah alih gitu. Kalau toh pun Ruben Onsu itu tidak memberikan
untuk agar yang mengurusi itu Mbak SW. Mungkin Ruben Onsu ini sangat tahu tabiat dan karakter dari istrinya. Waktu itu mungkin pula nanti kalau udah nggak di ini dia akan dengan apa itu namanya dari pihak hotel nggak menyenangkan, melakukan tindakan yang menyenangkan, itu yang ditakutkan oleh SW. Mungkin si Ruben ya, mungkin seperti itu ya kalau dilihat dari apa yang terjadi di apa itu di video CCTV-nya itu kan begitu horor, menakutkan. Dan saya yakin Ruben Onsu tahu sikap, sifat dan watak serta tabiat dari mantan istrinya. Wah malah mengikuti hal-hal yang sangat pribadi ya, tapi ya mau gimana, itu ditunjukkan di publik ya akhirnya menjadi tema. Ya wes ngono wae. Yuk mari. Bayangkan ya, POV-nya dia kan ngerasa itu dari bapaknya. Terus kayak nggak mau mengakui ada uang masuk yang udah sangat banyak sekali dari mantan suami. Padahal di kalimat di podcast juga dia bilang pitching kontraktor. Berarti kan profesional itu. Kontraktor, pitching kontraktor. Dan ada pembayarannya. Pembayaran yang jelas yang 46 kali transferan itu dengan jumlahnya 11,2 miliar itu jelas duit udah ya. Hitungannya dulu udah jelas, transferannya bukti transfernya juga udah jelas ada. Plus furniture 3 miliar ada transferannya buktinya. AC 400 juta ada, lift hampir 600 juta ada. Ditambah rumah dan tanahnya yang diagunin ke bank, sertifikatnya kan ada. Berarti kan ada jual belinya juga kan. Itu udah lunas semua tuh rumah. Berarti berapa duit udah Ruben keluarin? Saya sekarang mau tanya. Apa benar uangnya SW 20 miliar? Emang SW kerja apa selama ini? Kepala rumah tangga, donatur dan provider yang utama dalam rumah tangga itu aja, Ruben, mesti ngambil kredit dulu ke bank, minjem dulu ke bank untuk dapetin 10,5 M. Kok bisa SW punya 20 M mendadak? Dari mana uangnya? Jangan sampai kita jadi mikir cuci. Jangan sampai, ya. Jangan sampai apa cuci. Mendingan kalau memang nggak ada bilang nggak ada, karena lu bisa disikat nanti sama orang pajak. Gue kasih tahu nih, karena lo udah ngelantur, lu ngomong lu bilang perusahaan bokap lu kontraktor, terus lu bilang punya duit gede, nanti dicek perusahaan bapak lu. Maaf ya, ini gue ngingetin karena gue masih woman support woman, sedikit aja nih yang bisa gue ambil celah buat ngingetin lu. Lu ngomong 20 M, lu pikir nggak bakalan diaudit itu nanti perusahaan bapak lu? Diaudit sayang, ya. Jadi kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Karena uang 20 M itu bukan uang kecil, itu 20 miliar. Bukan 20 juta. Silakan diaudit, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa memang. Cuma kan kalau nggak ketemu nanti jadi repot dong. Kalau nggak ketemu angkanya ntar repot. Ditanya kontraktor dari mana, sejak kapan aja bayar pajak nggak? Ya, ngerti nggak maksud Mamski? Ya. Bu, kalau nggak mau diurusin, jangan bikin masalah di sosmed. Jangan bikin kasus. Jangan live jualan. Ya. Terus bilang cong, jing. Jangan. Kalau lu nggak mau diurusin sama netizen, lu jaga sopan santun di sosial media, ya. Ya, jangan seenak jidat lu. Ngerti nggak lu? Udah bikin masalah lu nggak mau iniin orang lu. Kayak lu yang punya sosmed, ngatur lagi lu. Jangan sombong, jangan biasain sombong. Nggak suka gua, ya. Sombong dipiara. Nunduk dikit. Sopan.
Paham nggak? Kalau nggak mau diurusin jangan bertingkah. Beda sama janda. Nah, begini aku kasih tahu, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu. Jadi asal kamu tahu aja gitu. Siapa yang nggak mau sama Mamio gitu? Dibilang gadis. Lalu kemarin-kemarin pakai apa? Pakai selang. Kita dandanin dia, kita dandanin biar dia cakep ya, biar dia ada kelasnya gitu. Ye, robor kita nempel juga perhiasan di tangan, kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini, udah cakep nginjek. Halo Ruben, emang itu kamu teh nemu di mana? Sampai yang kamu itu dandanin, dimandiin, kamu teh Ruben Onsu apa teh Nopi? Iya, atuh dah cenah didandanin sendiri udah cantik malah lupa diri. Atuh kirain teh kamu itu ngambil dari mana, dipungut di jalan, dimandiin. Ya Allah, ya mudah-mudahan mah ya sing damai gitu ya. Mudah-mudahan itu cenah kamu bener HIP. Nggak percaya itu Maya, makanya digoreng-goreng merenan buah hapah itu teh saya juga nggak percaya. Masa itu anak kamu sehat geningan tidak apa-apa, kamu juga ini alhamdulillah sehat walafiat. Udahlah mendingan mas sekarang berdamai aja. Iya ya, dah yang itunya gimana atuh. Ya udah atuh kamu nyari lagi ya. Ngedandanin siapa lagi atuh nanti kamu ini pungutin. Ngebantuan teh Nopi we punguan mah. Ya Allah, Jerene 11 tahun menderita, Jerene Sarwenda ya. Urip rumah tangga 11 tahun menderita. Padahal 11 tahun perubahan wakil lho nang dek tambah hayu, tambah glowing, ya toh, tambah iso operasi tipis-tipis ya kan, operasi tipis-tipis ben mundak cakep ya. Lah Ruben deloken ombrak-ambruk mlebu rumah sakit, baby blues. Sarwendah blues lho sampean ya. Pucet, darah rendah, anemia, arep meninggal bolak-balik Ruben. Wajah Ruben pas dadi apa ki jenenge? Pas dadi bojone Sarwendah winginane jan kaya arepe meninggal sesuk ki, ya. Diincer karo malaikat maut ora barbar. Mbok saiki lho wis pisah Ruben rada ketok seger, rada sehat, cahyane rada enek ping-pinge ngono ya. Wingi iki jan ngalah-ngalahne wong sing penyakit mematikan. Ruben nih, ya pas dadi bojone Sarwendah. Wis lah, nek drama ki mbok ora usah nemen-nemen menderita 11 tahun. Kuwi 11 tahun iso tuku tas-tas enak, apa tas-tas apik-apik, mangan enak, turu ning hotel. Kuwi ya mergo kerjane Ruben, ya. Walaupun nek dalam rumah tangga selalu enek konflik iki pasti ya, tapi ojo menyampingkan atau menghilangkan semua kebaikan suami atau mantan suami ngono kuwi lho. Ya toh, aku mbiyen sing dikur dinafkahi 5.000 sedina, ya mentok 10.000 sedina wae. Ora tahu aku ngelek-ngelek mantan suamiku. Ya kowe aduh. Miliaran lho sing diwehne awakmu lan keluargamu. Kok ora enek bersyukur Sarwendah kowe iki aduh. Cekelan omonganku ya, kowe tidak akan menemukan laki-laki sebaik dan setulus dan seroyal dan sepekerja keras Ruben maneh dah Sarwendah. Tidak ada ya, jarang 1001. Kalaupun ada pasti bukan jodoh. Memang benar ya kata netizen, si Endah ini mah sebenarnya musuh utamanya itu adalah jejak digitalnya dia dewek. Perasaan dulu dia pernah ngomong begini deh, aku mah orangnya cinta damai. Tidak suka keributan, tidak mau menanggapi omong-omong doang tanpa bukti. Kalau kesabaranku sudah habis, akan kubuka 1, 2, 3, 4. Udah kelar, selesai semua. Lah tahu-tahu nyampe sekarang kan kagak lu buka-buka itu. Apa saking sabarnya, masih sabar atau emang kagak ada buktinya dah? Ya ampun. Udah gitu, sekarang akhirnya yang lu sebut cuma si omong-omong doang tanpa bukti lah, lagi ngeluarin bukti sampai dar-der-dor. Kagak bertele-tele, kagak usah menggiring opini-opini liar yang menjadikan netizen ini bertanda tanya, yang harus kerja keras ngulik-ngulik. Lu mah sama CEO lu, sama pengacara lu samaan.
Doyannya menggiring opini liar. Tujuannya sih pengen playing victim. Tujuannya biar sebelah itu dibenci orang. Lah tahu-tahu yang ada malah senjata makan tuan buat lu sendiri. Sekarang dari sono dar-der-dor ngeluarin bukti yang dimana ada omongan lu tuh kan, jejak digital juga. Isi perebutan di dalam rumah aku. Nah, dilurusin tuh sama pihak sebelah, bukan ngungkit-ngungkit. Gara-gara kan fans-fans lu itu ya. Sampai ngeri-ngeri banget, percaya banget gitu sama lu kan. Kalau lu semuanya tuh yang andil dalam harta gono gini tersebut. Kalau si Ono mah kagak ada andilnya begitu. Ini bongkar. Nyampe hari AC aja 400 juta. Gua kagak ngebayangin itu sedingin apa rumah lu, sedingin salju kali ya, udah kayak lagu Epi Tamala. Wajar sih, rumah lu kan segede gaban. Pantes 400 juta. Ampun, rumah gua aja yang tibang rumah versi subsidi, AC 1 biji aja sampai dinginnya udah tetorok-tokan. Udah gitu, furnitur harga sampai 3 miliaran. Roman-romannya tiap sudut sampai pada mentereng itu furnitur, ya kan? Belum lagi lip lah, kita mau warga biasa-biasa kayak gini mah kalau misalkan mau naik ini itu tuh di rumah ya pakai tangga bambu. Lah dia mah pakai lip warga nyampe 504 juta. Ya kan? Tuh, yang bayar siapa? Oh no, si mantan. Ya kan? Aduh, ampun, Wendah. Bilangin apa sama tim kuasa hukum lu gitu. Kagak usah menggiring opini-opini liar kayak kemarin soal DC. Ya kan? Giliran udah dikulik lu sama netizen. Lu pada jadi marong-merong. Disangkanya netizen si Ono beginilah begitulah. Padahal lu pada yang memancing opini liar. Udah ah. SW nangis di podcast milik dari DS ini. Dia mengaku salah, membantah tudingan, dan menuding mantan suaminya itu selingkuh. Dalam psikologi kognitif, primacy effect adalah fenomena di mana informasi pertama yang kita terima itu punya pengaruh lebih besar daripada informasi berikutnya. Nah, DS ini ngasih SW panggung lebih dulu ya, tanpa kehadiran RO untuk memberikan bantahan langsung. Publik yang menonton podcast ini sudah terprogram ya oleh narasi SW sebelum mendengar versi RO. Ini bukan netralitas ya, ini adalah keunggulan psikologis yang diberikan kepada satu pihak. Nah, pertanyaan saya, jika DS ini benar-benar netral, kenapa nggak ngundang keduanya sekaligus? Walaupun katanya SW yang nelpon duluan ya, minta diberi ruang untuk bisa berbicara di podcastnya. Nah, tapi akibatnya ini terjadi framing effect, di mana informasi yang disajikan itu untuk mempengaruhi persepsi. DS ngebingkai kehadiran SW ini sebagai ruang untuk bicara. Tapi framing ini secara halus menempatkan SW sebagai pihak yang membutuhkan ruang, yaitu pihak yang tertindas atau dipersulit. Nah, ini adalah senjata halus yang bekerja di... Tunjukkan hasil laboratorium bebas HIV. Pengacara Ruben Onsu tegaskan langkahnya bukan karena panik, efek Densu. Langkah hukum kuasa hukum dari Ruben Onsu Minola menjadi sorotan tajam publik usai memamerkan dokumen resmi hasil tes laboratorium yang menyatakan kliennya negatif dari virus HIV. Langkah tegas ini diambil demi meluruskan simpang siur isu kesehatan sang presiden terpapar atas yang mendadak liar di jagat maya. Menyusul kemunculan sang pengacara di kanal YouTube Denny Sumargo. Polemik ini bermula ketika potongan percakapan yang diduga berasal dari pihak Sarwenda terekspos dan juga tayang di podcast tersebut. Dan percakapan itu menyentil dugaan riwayat penyakit HIV yang kemudian dikaitkan langsung dengan nama Ruben Onsu. Video itu pun juga dengan sangat cepat memicu gelombang spekulasi hingga sebagian warganet menyudutkan Minola karena dianggap terlalu ceroboh untuk tak sengaja membocorkan rahasia pribadi kliennya sendiri. Menanggapi tuduhan tersebut, publik dan juga Minola sebayang menepis keras anggapan bahwa pamer bukti medis ini merupakan respon panik akibat desakan warganet atau tayangan podcast Denny Sumargo. Kami akan selalu hadir dengan bukti, dan bukti ini bukan kami buat karena masalahnya jadi melebar kemana-mana, dan juga bukan karena setelah tayangan dan ada chattingan yang terekspos lalu kami berburu membuktikan, tegas Minola. Ia mengungkapkan bahwa penyuapan dokumen kesehatan ini sebenarnya telah dirancang matang jauh sebelum isu tersebut meledak di media sosial. Pihaknya sudah mengantisipasi bahwa tudingan soal kondisi kesehatan Ruben akan terus digulirkan oleh pihak Sarwenda di meja hijau persidangan.
Prosedur pemeriksaan medis Ruben Onsu berawal dari rangkaian diskusi intensif pasca proses mediasi di pengadilan pada 15 Juli 2026 lalu. Kesepakatan akhirnya tercapai dan Ruben menjalani tes laboratorium secara menyeluruh pada 25 Juli. Minola tak memungkiri bahwa sang presenter sempat merasa keberatan dan mempertanyakan dari urgensi tes medis tersebut.